Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Refresh. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita datang memohon pertolongannya dalam Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Tuhan pencipta, pemilik dan pemelihara kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau. Kami menikmati dan mengalami pemeliharaan-Mu. Kami dianugerahi kehidupan, menyambut hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Kami datang menyembah Tuhan dalam iman dan pengharapan kami. Bersama pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon berkenan Tuhan dalam Roh Kudus-Nya menolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat memelihara, melakukan dalam kehidupan ini. Kami memohon berkenan Engkau mengampuni dosa dan salah kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, menyembah-Mu, dan menikmati berkat-Mu. Terpujilah Engkau dan berbicaralah. Kami sedia mendengar. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, bagian Alkitab yang saya baca atau saya siapkan untuk kita baca dan dengar bersama, penggalan dari kitab Efesus pasal 5. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan dalam judul perikop hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Itulah bagian Alkitab yang kita baca dan dengar bersama, dan kita berbahagia atas firman Tuhan ini. Kiranya kita dimampukan untuk memeliharanya. Saudara-saudara, bagian Alkitab ini dalam judul perikop hidup sebagai anak-anak terang, dalam sebuah bingkai tema perubahan radikal atau transformasi radikal.
Saudara-saudara, terang jelas berbeda dengan gelap. Sebab itu terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Itu sudah pasti. Ketika terang datang maka gelap akan sirna karena terang akan menyingkapkan apa yang ditutupi oleh kegelapan. Melalui bacaan kitab Paulus menjelaskan bahwa orang yang telah diselamatkan karena iman kepada Kristus bukan sekadar mengalami perbaikan, melainkan sebuah perubahan atau transformasi radikal dari gelap menjadi terang. Ayat 8 pada bacaan kita tadi. Perubahan atau transformasi radikal ini seharusnya berdampak radikal pula pada perilaku orang yang sudah diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Tentu Bapak dan Ibu dan kita semua. Orang percaya seharusnya tidak lagi ambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Dalam teks bacaan ayat 7 dan 11. Sebab perubahan kondisi dari gelap menjadi terang seharusnya berbanding lurus dengan perubahan hidup. Oleh karena itu, perbuatan kegelapan seharusnya ditelanjangi. Jelas pada ayat yang ke-11, 12 sampai 13. Agar orang lain pun tahu dan kemudian menghindarinya. Yesus Kristus adalah terang dunia. Siapa yang menyebut diri pengikut Kristus harus hidup di dalam terang. Karakter terang akan nyata melalui kebaikan, keadilan, dan kebenaran pada ayat 9 yang muncul sebagai buahnya. Hidup sebagai anak terang juga berarti selalu mencari apa yang berkenan bagi Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan itu. Hidup sebagai anak terang adalah panggilan utama kita sebagai pengikut Kristus. Ini harus berdampak pada perilaku, pada pola pikir, dan nilai-nilai hidup yang kita anut. Kita tidak boleh sama lagi seperti sebelum kita mengenal Kristus. Kita telah menjadi ciptaan baru, maka bila dibandingkan perilaku dan pola pikir kita sebelum dan sesudah mengenal Kristus, semua itu harus seperti perbedaan siang dan malam, atau terang dan gelap. Lihatlah hidup kita. Sudahkah berbeda antara masa sebelum kenal Kristus dan masa sesudah kita dilahirkan kembali? Bila belum, bangunlah dari tidur yang berkepanjangan dan mintalah cahaya Kristus menerangi kita. Bila sudah, terangi dunia di sekitar kita, di mana kita berada, dengan terang Kristus. Dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan dan Injil kebenaran Allah dinyatakan. Saudara-saudara, dalam terang firman Tuhan dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Injil Matius pasal 5 ayat 16. Bapak, Ibu, dan saya terpanggil untuk terus menjalani kehidupan dalam perubahan sikap, perubahan pola pikir, perubahan tindakan yang semuanya kita harus lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa.
Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami diperkenankan menyembah-Mu. Kami diperkenankan mendengarkan Tuhan berbicara, bersabda kepada kami. Ajar kami Tuhan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Hidup dalam terang Kristus. Kami tidak dikelahkan oleh kegelapan, oleh kuasa iblis. Tetapi kami mampu menerangi kegelapan. Kami menjadi anak Tuhan yang oleh dunia boleh melihat, boleh mengenal bahwa kami sebagai milik-Mu datang dan hadir membawa terang Kristus di sekitar, di tempat di mana kami berada. Mampukan kami ya Tuhan dalam terang Roh Kudus-Mu. Berkati kami secara pribadi. Berkati kami dalam kehidupan keluarga, sebagai ayah dan ibu, sebagai anak, sebagai saudara. Kami hidup menikmati cinta dan kasih sayang di antara kami. Dan dalam cinta kasih itu, Tuhan hadir menyatakan berkat-Nya. Berkati rencana-rencana, kegiatan dan pekerjaan, pelayanan kami pada hari ini. Kami percaya hanya dalam Tuhanlah kami mampu untuk berjalan berkarya dan melakukan tugas tanggung jawab kami. Dan apa yang kami lakukan benar menjadi berkat untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih, pimpin berkati pelihara jemaat-Mu, pimpin pelihara bangsa dan negara kami. Kami hidup menikmati damai sejahtera daripada-Mu. Sebab oleh-Mu ya Tuhan telah merancangkan apa yang baik. Rancangan-Mu adalah damai sejahtera. Dan kami nikmati itu ketika kami selalu menaruh harap akan pertolongan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Kami berserah diri di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Gembala yang baik. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.